Oke, selamat siang mahasiswa semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan materi ini sebenarnya bagian dari subbab 3 ya, 3.3 yang berjudul patch ya, patch dan sirkuit. Jadi ini masih masuk bahan patch dan sirkuit ya, tapi dengan judul subbabnya adalah grab berbobot ya, atau weighted grab. Nah, apa yang dimaksud dengan grab berbobot? Kalau tadi sudah saya gambarkan sebelumnya, misalnya bentuknya gini ya. Saya punya vertex A, vertex B, C, D, E misalnya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, seandainya saya suruh kalian menyebutkan ini adalah grab apa gitu ya. Kalian akan bisa menyebutkan bahwa oh ini Bu, ini adalah undirected grab. Oke, betul gitu ya. Ini undirected grab ya. Terus kemudian oh ini Bu, ini adalah grab apa? Grab sederhana gitu ya. Ini adalah grab sederhana juga betul gitu ya. Karena definisi-definisinya kalian harus sudah paham ketika di awal-awal belajar grab ya. Nah, sekarang kalau saya tuliskan lagi bentuk yang sama tapi saya beri panah seperti ini ya. Ini ada panah ke sini, ada panah ke sini, ada panah ke sini dan seterusnya misalnya ya. Panahnya tidak menuju pada satu titik tertentu gitu. Nah, pertanyaannya adalah gambar apakah ini? Oh, ini adalah di grab, yaitu grab yang berarah ya. Nah, terus kemudian kalau saya tambah lagi ada panah ke sini gitu ya. Oh, Bu, ini adalah bukan grab sederhana karena seperti ini. Nah, ilmu-ilmu ini, pemahaman ini harus sudah kalian pahami ya. Nah, sekarang kedua grab di grab maupun undirected grab ini, ketika kalian saya suruh membuat matrik adjacensinya, maka isinya adalah apa? Katakan vertex A, B, C, D, E, ini juga vertex A, B, C, D, E gitu ya. Nah, isinya adalah 0 dan 1 ya. Ada yang 0, ada yang 1. Kalau ada hubungannya, misalnya sekarang A dan B ada hubungannya kan, berarti A dan B ininya 1. Ya, A dan B 1. Kalau A tidak ada loopnya, maka A ini 0 kayak gitu. Isinya adalah hanya 0 dan 1. Oke. Ini ketika kalian punya grab yang tidak berbobot ya. Jadi ini grab yang tidak berbobot. Oke, maka diisi 0 dan 1. Nah, sekarang yang dimaksud dengan grab berbobot itu apa? Kalau ini misalnya saya beri angka 5, ini saya beri angka 10, ini saya beri 100 misalnya, ini saya beri 7, ini saya beri 1 gitu ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang dikatakan berbobot. Jadi grab berbobot itu adalah apabila edge-nya ini memiliki sebuah nilai atau angka. Ya. Nah, nilai itu berarti kan punya makna. Ya, kalau saya punya sebuah fungsi, katakan fx sama dengan x kuadrat, ini adalah fungsi. Tapi begitu kalian bisa punya fungsi ini bernilai, kalau sudah ditransformasikan, misalnya x sama dengan 1, oh berarti nilai x sama dengan 1 itu berapa? 1 kuadrat atau 1. Nah, itu seperti itu. Jadi artinya bahwa kalau saya punya grab berbobot ini, apa yang dimaksud dengan grab berbobot ini? Apabila dia bermakna, bisa saja maknanya ini menunjukkan satuan panjang ya atau satuan jarak. Jadi jarak itu apa? Bisa kilometer, bisa meter gitu ya. Atau mungkin bisa jarak terdekat adalah sentimeter dan seterusnya. Bisa saja apa? Bisa saja tidak jarak, tapi apa? Menunjukkan bisa menunjukkan macam-macam. Jadi intinya nanti akan dijelaskan lebih detail ya. Nah, intinya bahwa grab berbobot itu adalah garisnya atau edge-nya punya angka atau punya nilai di sana ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini nanti grab berbobot itu bisa kita pakai untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Jadi apa yang saya maksud dengan grab berbobot ini nanti sebagai langkah dalam menyelesaikan aplikasi grab. Jadi kalau kalian membaca judul-judul di materi-materi lain, grab berbobot ini termasuk satu kategori aplikasi grab. Ya, yaitu apa? Bisa mencari jarak terpendek, bisa menyelesaikan masalah traveling solution problem, bisa menyelesaikan masalah tukang pos Cina, gitu ya. Nah, ketika dia mengantarkan pos. Nah, mungkin ini kalau kalian sekarang sudah tidak lagi familiar dengan tukang pos, kalau sekarang ini disebut dengan apa? Mengirim paket gitu ya, kayak Gojek mengirim makanan. Tapi kalau Gojek itu kan perorangan, tapi kalau misalnya kalian mengirim paket kayak Si Cepat misalnya ya, Si Cepat atau apalagi Wahana gitu ya, itu ngirim barang satu kali dia bawa itu membawa 60 paket. Saya pernah tanya ya, dia di kanan kirinya sepeda motor itu banyak dia bawa barang paket banyak, terus dia ngantar ke paket ke rumah saya. Terus dia nanya
Saya tanya, Mas kok banyak banget itu? Iya Bu, saya ditarget Bu. Targetnya berapa? 60 paket dalam 1 hari Bu. Nah, otomatis kalau si cepat ini tadi, karyawannya si cepat ini belajar Grab ya, belajar Grab ya, seperti masalah ini, dia bisa menggunakan ini masalah tukang postina ini. Bagaimana cara dia mengambil barang, terus kemudian mengantarkan ke semua barangnya itu dengan cara cepat. Nah, ini bisa dipakai sebagai tugas akhir ya, membantu mencari. Nah, membantu untuk optimasi ini tadi. Ya, dengan biaya sekecil-kecilnya. Artinya misalnya kalau diukur dari biaya 60 paket tadi itu dilihat dari jarak tempuhnya, itu bisa diukur dengan menggunakan uang bensin, ya, maka dia akan ketemu berapa nilai uang yang harus dikeluarkan pada hari itu, misalnya kayak gitu. Ya. Terus ya, jadi aplikasi Grab salah satunya adalah untuk Grab berbobot. Nah, nanti ada 3 hal ini. Nah, 3 hal ini kalian harus paham tentang bab 3.1 sama subbab 3.2 tadi. Ya, jadi kalau short speed itu harus bagaimana atau menggunakan teori yang mana, Hamilton Circuit atau Euler Circuit dan seterusnya, ini harus paham. Oke, nanti yang saya saya buatkan soalnya adalah soal cerita yang saya tidak menyebutkan ini adalah Euler ataukah ini Hamilton, ya seperti itu, harus mengerti sendiri. Oke, jadi sekarang definisi dari Grab berbobot itu apa? Yaitu Grab yang mempunyai label pada setiap sisinya atau setiap garis yang tadi saya katakan. Ya, nah aplikasi dari bobot itu bisa saja menunjukkan biaya yang tadi, misalnya dari A ke B itu biayanya adalah 5.000 misalnya, ya 5 kayak sama kalian ngirim kan ya paket kan, kalau jaraknya sekian sampai sekian, bisa saja itu merupakan jarak kilogram berat itu juga bisa. Ya misalnya kalau kalian punya beratnya paket tadi itu kurang dari 1 kilogram, kalian bayarnya 5.000 misalnya, 1 sampai 2 kilogram bayarnya berapa gitu, itu bisa. Itu bisa juga dibuat dalam bentuk Grab-nya ini. Oke. Nah, terus juga bisa dalam satuan panjang, kilometer, meter, dan seterusnya. Atau bisa juga dalam kapasitas. Ya, nanti kalian akan belajar apa? Belajar kapasitas ini, maksimum kapasitas ya di akhir-akhir menjelang UAS ya. Nah, ini semua tergantung dari permasalahannya. Jadi, kadang pada Grab berbobot itu bisa digunakan istilah sebagai cost atau biaya. Selain itu juga bisa sebagai istilah bobot tadi ya, atau dalam teori Graph ada kalanya sebagai suatu jaringan atau network ya, misalnya kayak gitu, kayak kabel diolor gitu ya, dari kabel ini, nah itu juga bisa dihitung akhirnya butuh berapa biaya pengoloran. Nah ini pun juga demikian, misalnya sekarang mengolor kabel ya, mengolor kabel ini ke sini ya, terus sama berikutnya ini ke sini ya, misalnya ada ini. Jadi semua ini katakan antar wilayah dia narik kabel ya. Kalau saya buat kabel ya, kabelnya itu apa namanya? Misalnya saya mau mengaliri apa namanya, membuat kabel jaringan tadi ya. Kalau saya sudah menuliskan ini sama ini saya aliri gitu ya. Nah, ini ke sini saya aliri, maka sebenarnya aliran-aliran yang lain itu juga sudah termasuk. Ya, termasuk. Jadi kalau saya melewati ini dan ini tujuannya adalah untuk mencari nanti jarak terpendeknya. Sehingga dengan jarak terpendek tadi itu sama aja dengan kalian sudah mengaliri semuanya. Ya, seperti itu. Jadi contohnya misalnya saya itu dengan spanning nanti ya, istilahnya kalau kalian belajar nanti dengan spanning. Ya, spanning graph. Jadi misalnya semua vertex kayak ini, vertex ada berapa? Vertex ini, vertex ini, vertex ini, vertex ini, vertex ini sama vertex ini ya, ada 6 vertex ya. Oke. Nah, ya. Kalian cari yang terpendek misalnya sekarang. Saya punya apa namanya, kebetulan saya punya titik ini sama titik ini. Ini enggak perlu saya olor ya, enggak perlu saya olor, saya berikan aja ini. Karena apa? Begitu saya punya alirannya dari sini, toh nanti kan bisa dari sini. Jadi saya ini tidak perlu kayak gitu, udah mengurangi cost. Ya, betul? Nah, demikian juga misalnya saya punya ini gitu ya, punya ini. Nah, terus kemudian saya juga punya ini, misalnya ini jaraknya lebih pendek ya. Jarak pendek ini tidak perlu. Yang ini tidak perlu. Karena apa? Saya bisa punya jaringan kota ini, lalu ini, lewat ini gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, misalnya saya tidak perlu ini ke sini tadi, ini katakan tidak perlu. Tapi saya bisa apa namanya? Sudah bisa mengaliri semua. Jadi saya cukup
ini tadi, ini sudah terariri semua, betul? Ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi nanti kalian akan belajar spanning graph sama spanning tree, ya, spanning tree. Nah, apa bedanya graph sama tree? Tree itu adalah model graph khusus, yaitu apa? Tidak ada cycle tree itu. Oke, itu aja nanti kuncinya. Ya, itu ya jadinya ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang network, nanti itu adalah graph-nya berarah ataupun tidak, itu akan mempunyai vertex khusus. Di mana apa? Vertex awalnya diberi nama source, sedangkan vertex tujuannya diberi nama sink. Source itu sumber atau start, sedangkan sink itu tujuan atau final state. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah definisi di dalam graph berbobot nanti. Ya. Nah, sekarang ketika saya punya graph berbobot sederhana, sederhana itu artinya apa? Yang tidak punya loop dan tidak punya paralel. Ya, bagaimana bentuk matriks adjacensinya? Ya, jadi matriks adjacensinya lagi tidak berlaku lagi 0 dan 1, tapi bobot-bobotnya ini yang dipindahkan. Contohnya ini V2 ke V4. Jadi V2 ke V4 nilainya 10. Berikutnya lagi V3 ke V4. Nilainya berapa? 5. V3 ke ini, gitu ya. Demikian seterusnya. Jelas ya? Ini matriks adjacensinya diganti bukan lagi 0 dan 1, tapi sudah disebutkan bobot-bobotnya ini. Seperti yang tadi saya jelaskan di depan. Oke? Berikutnya, nah kita masuk ke aplikasinya. Apa saja? Ada 3 tadi. Yang pertama adalah shortest path problem, yaitu pencarian jarak terpendek. Ya, di sini nanti namanya jarak terpendek, otomatis line-nya atau sisi atau edge-nya itu graph-nya adalah menunjukkan panjang atau jarak. Ya, bobot-bobotnya ini menunjukkan jarak. Dengan sebuah source dari sebuah source, ya, kemudian sebagai vertex awal, selanjutnya akan dicari suatu lintasan terpendek dari vertex awal tersebut ke semua vertex pada graph tersebut, ya. Untuk mencari lintasan terpendek algoritma yang cukup terkenal dan ampuh, kalian gunakan algoritma Dijkstra. Nah, pada algoritma ini akan dibuat shortest path tree, ya. Jadi artinya apa ini shortest path tree? Namanya tree, kayak tadi ini termasuk tree gitu ya. Jadi yang saya gambar ini namanya graph ya. Kalau kemudian saya ambil ini saja, ini saja, ini saja, ini saja tidak membentuk cycle, yang ini namanya saya misalnya mendapatkan spanning tree, yang ini adalah graph gitu. Oke. Jadi tree itu seperti itu, oke. Jadi penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya adalah menggunakan shortest path tree ini, tujuannya adalah tidak ada atau tidak kembali ke titik awal. Artinya apa ini? Penyelesaiannya adalah penyelesaian yang bukan menggunakan apa? Sirkuit ya. Jadi yang tadi Euler sirkuit ataupun yang Hamilton sirkuit itu tidak digunakan. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, urutan langkahnya bagaimana? Sebagai berikut ya. Yaitu pertama adalah penentuan harga awalnya dulu. Ya, siapa yang menjadi source dan nanti siapa yang akan menjadi sink. Jadi karena tidak kembali pada titik awal, ya. Jadi ambil sebuah source sebagai vertex awal yang berfungsi sebagai root dari tree karena penyelesaiannya nanti pakai tree, ya. Nah, terus kemudian buat himpunan S, anggota himpunan ini adalah vertex yang terdapat pada shortest path tree. Harga awal adalah dimulai dari kosong, ya. Kemudian buat himpunan jarak antar vertex awal ke semua vertex pada graph dengan mulai dari I1, 2 sampai N, ya, ini vertex-vertexnya, dan harga awal untuk semua jarak adalah mulai dari 0 sampai tak berhingga. Ya, kecuali untuk vertex awal kita beri nama harga 0. Tadi mula-mula kok adalah kosong karena kalian baru mengawali, belum mulai berjalan. Ya, nah karena kosong terus kemudian kalian begitu sudah menetapkan bahwa S-nya adalah vertex ini baru diberi nilai 0 ya. Nah, kalian menuju yang tidak tahu berapa jaraknya ya, maka diberi nama tak hingga ya. Jadi misalnya nanti saya punya vertex gini-gini ya, misalnya ya jalannya ini adalah vertex apa namanya startnya, ini finalnya ya, seperti itu. Maka di sini adalah mulai dari 0. Oke, sampai berapa? Sampai tak hingga gitu. Ya, karena kita belum menjumlahkan. Jelas ya. Jadi misalnya nanti kalian punya titik ini ya, punya titik ini katakan ini 5, ini 7, ternyata ini 10. Kalian milih yang mana? Ya, 10 ini gitu. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi tidak perlu melalui ini, tidak perlu melalui ini ya.
Oke. Nah, terus berikutnya adalah pilih sebuah vertex U yang tidak terdapat pada S dengan jarak paling kecil, kemudian masukkan vertex U ke himpunan S, perbarui semua jarak yang terhubung langsung dengan vertex U. Jadi contohnya misalnya ini S ya, ini adalah U, ini adalah V. Nah, kalau ternyata U, oh ini masih ada lagi, ini 12 misalnya. Ini ke W misalnya ya. Kalian pilih yang mana? Oh, saya pilih yang ini S ke U, ini karena nilainya 5 ya, dan seterusnya gitu ya, dipilih-pilih dari nilai yang jarak terkecil ya. Jadi untuk setiap vertex V yang terhubung langsung dengan vertex U, jika jumlah jarak vertex U dari vertex awal dan bobot dari sisi U ke V lebih kecil dari jarak vertex ke U, maka perbarui jarak tersebut. Jadi kayak tadi, kalian sudah 5 ke 7 ya 5 ini dapat jaraknya 5 ke U, kemudian U ke V-nya jaraknya 7 dijumlah adalah 12, langsung dikumulatif ya. Nah, ternyata kalau saya punya S ke V ada lagi 10 ya, ini berarti diperbarui lagi, saya langsung ke 10 misalnya kayak gitu ya. Tadi ya, karena di sini shortest path ini tidak harus semua titik dilalui. Kecuali kalau ada persyaratan semua kota harus dilalui. Seperti nanti masuk ke contoh yang kasus kedua atau kasus ketiga. Ya, paham ya? Jadi yang jelas adalah kalian menghitung bagaimana cara menghitung jarak terpendek dari S ke F ini. Perjalanannya terserah. Ya, seperti itu. Selama ada yang terhubung gitu. Jadi ulangi langkah kedua sampai semua vertex terpilih dan dipindahkan ke himpunan S. Di sini saya berikan contohnya ya. Jadi ada contoh seperti gambar grab di sini ya, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jumlah ininya, jumlah vertex-vertexnya ya. Nah, dari 0 ya jumlah vertexnya ini 9, tapi ini dimulai dari kata 0. Oke. Nah, kalian disuruh apa? Contohnya kita akan melakukan pencarian jarak terpendek dari shortest path tree yang terbentuk. Ingat ya, kalau membentuk tree kan kalian sudah dapat pelajaran algoritma dan struktur data ya. Sudah belajar tree. Nah, maka di sini kalian harus tahu bahwa tree itu apa? Tidak cycle ya. Terus kemudian juga dia ada root-nya gitu ya. Dan seterusnya. Tapi kalau dalam posisi ini kita tidak mencari root yang posisinya di atas seperti ini ya. Kalau root kan posisinya selalu di atas, ini yang rooted ya. Nah, ini kan tree itu tidak harus seperti ini, tapi bisa saja dia menggeser gini. Nah, ini bedanya di dalam graph, tree di dalam graph sama tree di dalam struktur data ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang kalian nanti akan membentuk perjalanan yang berupa tree. Nah, selanjutnya kalian lihat di sini. Dimulai dari L0. L di sini adalah menunjukkan panjang long, ya long vertex 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dimulai dengan S sama dengan kosong, maka L ini nilainya 0 karena sebagai titik awal. Yang lainnya tak hingga semua karena belum dihitung. Kalau belum dihitung ada tak hingga semua, kalau sudah dihitung sudah berubah jadi angka. Ya, seperti angka-angka di sini. Oke, sekarang saya ajari. Berikutnya, saya punya L0 ya menuju ke L1. L1 kan ini ya, vertex 1. Dia nilainya 4. Nah, berarti masuk ke sini 4. Oke, ini tadi tak hingga ya. Ini langkah 1. Sekarang langkah 2 ya. Langkah 2. Jadi langkah 1 jawabannya di sini ya. Nah, langkah 1 ini jawabannya di bawah. Jadi sekarang sudah saya tetapkan titik S ini sudah saya beri nama nilai 0 ya, nilai 0. Maka saya punya apa? Saya punya nilainya berapa? Yaitu saya punya angka ke-1 itu nilainya 4, kalau saya punya ke-7 nilainya 8. Jadi sekarang saya punya di sini saya punya 4 sama 8, yaitu di L1 sampai L7. Mana yang kecil? Yang kecil adalah 4, saya beri kotak ini ya. Gitu. Jadi cari yang minimum, namanya aja terpendek, berarti cari jarak terminimum. Oke. Terus saya lanjutkan lagi ya. Nah, di sini nanti kalian kalau sudah saya pilih 101, 17, 07, jangan cari yang ini. Ya, ini berarti kan bukan tree, betul? Ya. Jadi ini tidak ada gitu ya. Ini tidak ada atau saya hapus. Oke. Jadi tidak boleh cycle tree itu. Oke. Langkah selanjutnya adalah kalau saya mulai dengan 1 ini, saya lanjutkan ke sini. Saya mulai tujuannya apa nanti tujuannya? Tujuannya misalnya kita lihat ya tujuan akhirnya sampai ke angka 4 ya. Tujuannya ini adalah sampai ke sini. Ini startnya, ini akhirnya ya. Maka di sini sekarang saya lanjutkan ya. Untuk perjalanan 0 ke 1, jadi mulai dari 0 ke 1, maka di sini saya punya berapa sekarang?
Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi ini sudah disimpan ya, jaraknya sudah disimpan. Ini kan mulai dari start 0 tadi. Begitu saya punya perjalanan 1, disimpan ini angka 4 ini ya. 4 ini disimpan ini ya. Kayak gini tadi, ini 0 disimpan, 4 di sini masuk ke sini ya. Dikumulatifkan sekarang ke 1 2. Nah, ini ke 1 2. Nah, 1 2 ini ditulis sebagai penjumlahan 4 ditambah 8 gitu ya. Sedangkan yang 17 ya, dari 0 ke ini masih belum tersimpan. Jadi saya sekarang punya 8. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya punya jarak dari 01 ini tadi sudah berjalan nyimpen 1, saya punya 4 tambah 8, berarti kan saya sudah punya 12. Sementara kalau saya punya 0 jalan 1 langkah tadi nilainya adalah 8. Jadi ini yang dipilih, 12 sama 8 ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi 8 ini terpilih, maka berikutnya saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan grab ini berubah, ini langkah 3. Grabnya berubah jadi ini langkah keempat ya. Tadi sudah tersimpan, ini nilainya saya pindahkan ya supaya memudahkan aja. Ini saya pindah 4 ya, 01 tadi 4, kemudian ditambah sini jadi 12 karena tadi nilainya 4, ini 8. Saya taruh jumlahnya di atas ya. Seperti itu ya, ini tadi 8, saya taruh di sini 8. Nah, berikutnya saya masuk sekarang 0, jadi selalu dimulai dari 0 ya, tuliskan ya. 017 ya, 012 tadi nilainya 12 ya, ini nilainya 12. Kemudian kalau saya lanjutkan 01 ya, 01 terus kemudian ke 7 ya, 017 saya peroleh berapa? Nah, ini mestinya tetap harusnya ditulis ya. Ditulis ini titik-titiknya lo tetap ditulis. Jadi biar kalian nanti tidak tidak salah ya, tidak salah memberikan bobot-bobotnya yang ada di sini, ini yang saya maksud ya. Jadi ini sudah 8. Nah, sekarang berikutnya lagi apa? Saya punya 9 karena ini saya punya di sini 1 tadi. Satu semua 1, ini 7 ya. 1 yang ini 7. Oke. Jadi kalau saya punya 017 ya, perjalanannya, maka saya punya berapa ini? Saya punya cukup 8 sama 1. Jadi saya punya 9. 12 sama 9, oh ini lebih cepat 9. Masih saya kotai lagi yang ini. Ya, kalau saya melewati titik berapa ini? 0, terus ke titik 7, ke titik 6. Ya, gitu. Oke, ke 076. Terus berikutnya lagi, saya peroleh lagi gitu ya. Saya sudah punya tree bentuknya 076 tadi ya. Nah, ternyata 8 ini masih ada yang kecil lagi. Ya, 7 ke 8 tadi kan nilainya 7. Kalau dijumlahkan, ini tadi terpilihnya 1 ya, bukan nilainya ini 7 ini. Maka posisinya sekarang saya lanjutkan ke tree yang berikutnya lagi ya. Tree berikutnya lagi saya punya berapa ini? Totalnya di sini kalau saya baca di sini adalah 6, di sini adalah 2 ya. Saya tuliskan di sini. Ini adalah 6, di sini adalah 2 ya. Nah, karena tadi ini sudah 8, ini 1, 9 tambah 6 15, saya taruh sini 15 ya. Nah, sedangkan yang ke sini ke-5 itu ternyata ininya 1. Berarti berapa? 11. 11 sama 15 sama 12 tadi. Nah, ternyata masih kecil 11 ya. Dari 12, 11 sama 15 ini. Oke. Nah, berikutnya lagi, saya punya lagi berapa? Saya punya lagi, tadi titik terakhir ada 5, saya lanjutkan lagi. Tree yang lain ya, tree yang lain adalah nilainya 14 sama 10 gitu ya. 14 sama 10. Nah, saya tuliskan di sini, ini adalah 14, ini adalah 10. Nah, berarti tadi ini totalnya sudah 11, kalau saya tambahin 10, sampailah ke titik akhir 21 nilainya ya. Kalau di sini saya punya 11 ya. 11 ditambah 14 ini 15. Dari ini 25, dari sini aja sudah 25. Belum ditambah lagi kalau ada garis ke sini berapa tadi? Ada enggak 3 ke 4 ada 9 ya. Jadi 25 tambah 9 34. Nah, itu. Ya. Jadi sekarang saya ketemulah nilai 21 ya sebagai nilai yang ini. Oke. Nah, sekarang kalau tadi Bu 12 ada enggak yang bisa langsung 12 ke sini?
ini menjadi kiri tadi ya. Saya punya 12, ini berubah jadi 21 ya. Kalau ini berubah jadi 21, ini masih 15. Apakah ada dari 12 langsung ke sini, langsung ke 4? Nah, kita lihat. Ternyata ada dari ini gitu ya. Tidak ada langsung ke 4, tapi bisa melalui 7, 9, bisa melalui 4, bisa melalui 10. Tinggal kalian lihat apakah dia terhubung. Kalau seandainya dia nanti terhubung kayak gini misalnya, kalian saya punya yang lain ya, misalnya 0 ke 1, ke 2, ke 5 gitu ya. Ke 5 dan ke 4. Nah, kalau dihitung berapa ini? Ini adalah 0, ini ke 1 ya. Jadi nilainya ini 4. Berikutnya nilainya ini adalah berapa? 12 ya. 12 tambah 4 jadinya ini 16. 16 tambah 10 ini berapa? 16 tambah 10 26 ya. Masih lebih kecil 21 ya. Jadi bentuknya ini tree, bentuknya tidak ada cycle di dalamnya ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalian harus ini coba lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semua ini harus vertex-nya tertulis semua. Betul enggak? Jadi kalau kalian kasusnya ini, misalnya katakan tadi jawabannya 26, ini belum semua vertex terhubung. Ya, seperti itu. Sebentar ya, saya ada telepon ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sekarang ini posisi kalian menghitung shortest path tree itu harus membuat tree-nya, vertex-nya itu harus disebutkan semua seperti ini. Ya, seperti ini tersebutkan semua. Kalian cari titik-titik yang paling minimum nantinya. Itu ya. Jadi nanti kalian akan punya sebuah titik, ya, sebuah vertex yang mana yang paling kecil, ya, ketika semua vertex itu dilalui. Oke. Nah, jadi sekarang saya punya 21 tadi ya, sudah punya 21. Oke. Terus kalian lanjutkan lagi gitu ya, dilanjutkan lagi. Nah, ini menunjukkan perjalanannya aja ya. Perjalanan menuju ke Roma ya. Perjalanan semua ini dihitung. Nah, ternyata hasilnya semua vertex yang sudah dilalui adalah apa? Menuju dari titik source. Jadi shortest path itu harus ada source dan ada sink ya. Sinknya tetap ini. Ini adalah sinknya. Sinknya supaya tidak sama-sama F, sama-sama S saya ganti F ya. Jadi ini start, ini final gitu ya, supaya tidak sama-sama S. Terus kemudian dari sini adalah apa yang terjadi? Yang terjadi saya punya dari semua kejadian ini ternyata saya punya 21 menunjukkan jarak terpendek ya dari source ke sink, dari start ke final. Jadi inilah jawabannya 21 ya seperti itu. Oke. Seperti sampai sini. Misalnya sekarang nanti kalau ini tidak ada gitu ya, kalian punya bukan ini yang tidak ada, ini yang tidak ada katakan ya. Bisa saja lewat sini, bisa sini, bisa lewat sini gitu ya. Oke. Jadi nanti silakan kalian apa namanya ada PR juga nanti ya, kalian kerjakan juga. Saya suruh mengerjakan ganjil dan genap juga ya nanti ya. Oke ya.
Ini cara menghitung algoritma Dijkstra ya. Jadi algoritmanya tadi sudah disampaikan di depan, terus kemudian dijalankan ya. Jadi saya ingatkan kembali, ini adalah algoritmanya. Penentuan harga awal sampai ulangi langkah 2 sampai semua vertex terpilih dan dipindahkan ke himpunan S ya. Jadi himpunan S ini. Oke. Ya. Kalau sudah ya, jadi ini terhimpunan S itu artinya bahwa semua sudah terjalani ya. Jadi ini kalau ini kan artinya ada satu yang belum terjalani ya. Jadi tetap 01, minus 176 tetap ditulis meskipun akhirnya dia tidak termasuk sebagai jarak terpendek. Ya. Sampai akhirnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini semua itu masuk di dalam listnya S. Ya, yaitu listnya dari shortest path tree-nya tadi. Oke. Nah, yang kedua yaitu traveling salesman problem, ya. Nah, apa itu? Yaitu seorang salesman mengadakan perjalanan untuk mengunjungi sejumlah kota, ya. Jadi katakan saya punya kota A, kota B, kota C, kota D, kota E misalnya ya. Terus jarak antar kota mempunyai nilai yang berbeda-beda, berarti ini punya grabnya berbobot, ya. Dapatkah dicari jarak terpendek untuk perjalanan dari suatu kota, mengunjungi semua kota sekali saja? Nah, ini beda sama shortest path tadi itu. Boleh kalian lewati berkali-kali vertex-nya, gitu ya misalnya. Nah, kalau ini traveling salesman problem, itu kotanya hanya sekali. Nah, pertanyaannya, kota sekali itu Euler atau Hamilton? Jonathan Teja. Ya, Bu. Saya punya kota dilalui sekali saja. Itu dalam grab itu sama dengan Euler atau sama dengan Hamilton? Hamilton. Ya, kenapa? Karena setiap vertex dilalui satu kali. Ya, karena vertex itu mewakili kota dan kotanya diwakili satu kali. Jadi kenapa pakai Hamilton? Ya, jadi ini adalah kota-kotanya. Oke, jelas ya? Ya, betul. Terus kemudian pertanyaannya, kemudian kembali ke kota asal, ya ada kalimat ini ya, kembali ke kota asal. Artinya apa? Karena kembali ke kota asal, ya berarti dia sirkuit, ya. Jadi bukan shortest path tadi ada SOS, ada SYNC, tapi ini sirkuit Hamilton. Nah, maka penyelesaiannya berhubungan dengan grabnya berbobot, gitu ya, menunjukkan jarak antar kota, yaitu mencari semua kemungkinan Hamilton sirkuit. Gitu. Tapi vertex-nya dilalui satu kali ya. Kemudian diambil jumlah jaraknya yang paling kecil untuk menjelaskan permasalahan ini, gunakan grab bobot dengan menggambarkan hubungan kota-kota yang dikunjungi. Ya, jadi misalnya sekarang saya punya sebuah grab seperti ini, carilah Hamiltonian sirkuit dengan jumlah yang terpendek. Itulah salesman namanya penyelesaian dari traveling salesman problem atau biasanya disingkat dengan TSP. Ya. Nah, masalah TSP-nya apa? Sama dengan masalah Hamilton sirkuit terpendek ya. Shortest ya. Tersort. Oke, tershortest. Oke ya. Nah, jadi sekarang kalian mulai aja terserah mau dari mana, tidak ada diawali dan diakhiri pada source atau sing bebas ya, seperti itu. Oke. Yang jelas dilewati satu kali. Jadi misalnya sekarang kalian kan punya aturan apa aturan yang tadi itu sebelumnya, yaitu kalau jumlah vertex-nya ini adalah grab sederhana, kalau jumlah vertex-nya ini adalah genap gitu ya. Bagaimana kalau ganjil bagaimana? Nah, terus itu tadi dilalui semua ya, dilalui semua, cari mana yang paling minimum itu yang terpilih. Oke. Wah, William langsung menjadi Sir William. Ya. Berapa jumlahnya? Ya. Jumlahnya adalah ada 4, ada 3, ada 2, ada 2 ya. Nah, terus belum. Berarti kemana lagi nih? Belum sirkuit. William, lanjutkan. Harus sirkuit. Hah? Iya, harus sirkuit. Oh iya, Itu lupa. Hamiltonian sirkuit. Ya, betul. Sudah betul tadi. Panahnya ke sini, udah betul. Terus kemana lagi? Tadi kan kamu mulai dari apa tadi? Oh iya, Dari kamu E. mulai dari A ya. Iya, Kak bisa. Oke, yuk.
Dimulai dari A. Ya, kalau mulai dari A tadi, ya ini ke sini 4, terus 3, terus kemudian 2 ke B, terus ke C, terus ke A lagi. Ya, ini 3. Apakah betul? Paling minimum. Oke, kalau lewat E, totalnya berapa? Jadi kalian punya E yang dibuat si Rowan ini ya, Sir William ini. Yaitu dari E, kamu dimulai dari apa ini? Yang dari mana ini? Dari E ya? Dari E ke A, terus ke C, terus ke B, terus ke D, terus ke E lagi ya. Oke, nilainya berapa? E ke A 4, terus ke ini 2, terus ke berikutnya lagi E 3 ya. Ini 3. C ke B Tiga, Kak. 2, B ke D 2, D ke E 3. Totalnya berapa? 10, 14. Ya. Ada lagi yang minimum? Kalau dari A ke E, 4 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah ini, 14 juga ya. Jadi kalian mulai dari A, terus kemudian ke E, kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian ke E, A, E, D, D ke B, terus ke C, terus ke A lagi, totalnya juga 14 ya. A ke E 4, E ke D-nya 3, terus D-nya ke B 2, B ke C 2, ya C ke A 3. Totalnya juga 14 ya. Seperti itu. Jadi kalian cari semua kemungkinan tadi. Oke. Yang jelas harus membentuk Hamiltonian circuit. Ya. Jadi secara prinsip, nah ini tidak bisa hilang tuh siapa ini? Oh iya, kamu yang hapus ya. Secara prinsip, masalah ini dipecahkan dengan mencari semua kemungkinan rute yang ada. Jadi semua kemungkinan ya, semua kemungkinan rute yang ada, dan dipilih sebuah rute yang memiliki total jarak terkecil, terpendek. Ya. Untuk graf gambar di atas, maka seorang salesman yang berangkat dari kota ini totalnya adalah ini. Ya. Atau tadi ya mulai dari ACB atau AIB, atau kalian mulai dari E terserah. Ya, jadi selalu diawali dan diakhiri pada titik yang sama. Andai kan jumlah kota yang dikunjungi cukup banyak akan diperoleh kesulitan ya kan, kalau tadi kan cuma 5 vertex ya. Nah, ini kalau ternyata banyak itu akan mengalami kesulitan karena kemungkinan terjadi cycle di sini ya. Harusnya cycle gini ya. Cycle Hamilton yang terbentuk juga sangat besar. Oke. Nah, jadi sekarang caranya seperti apa? Ada tersedia rumusnya. Sebagai contoh, untuk 10 kota yang terhubung sebagai graf lengkap, maka kemungkinan jumlah sirkuitnya yang terbentuk adalah 10 faktorial ya, atau sama dengan 3 sekian ya. 3.628.800. Untuk 20 kota akan terbentuk rumus sekian kemungkinan ya. Nah, terus jadi untuk n buah kota jumlah kemungkinan sirkuit Hamiltonnya terdapat apa? Dengan cara seperti ini ya. Yang pertama adalah kalau ada n-1 pilihan, terus kalau kedua itu ada n2 pilihan, kalau pencarian dimulai pada vertex ketiga itu ada n-3 pilihan dan seterusnya, sehingga ketika kalian memiliki kemungkinan yang terjadi adalah sekian kali sekian kali sekian, itu berarti sama dengan n-1 faktorial. Ya, jika Hamiltonian sirkuit dihitung 2 kali, maka kemungkinannya adalah akan mendapatkan sekian. Ya, jadi adalah kemungkinan untuk kalian supaya bisa menghitung, oh kalau saya punya sekian vertex gitu ya, nah oh saya cukup mencari sekian faktorial gitu. Ya, nah itu kemungkinannya sehingga bisa menghemat waktu kalian. Ya, oke. Berikutnya, jadi kuncinya tadi TSP adalah kuncinya Hamiltonian Circuit. Sekarang beda dengan yang ketiga, masalah tukang pos Cina ya, atau Chinese Postman Problem. Masalah ini dikemukakan pada tahun 1962 ya oleh Mei Guguan, yaitu seorang tukang pos akan mengantarkan kiriman posnya ke tempat-tempat di sepanjang semua jalan ya, ingat ini, semua jalan daerah tugasnya secara berurutan dan kemudian kembali ke kantor pos. Ayo, Sir William. Ini pakai apa? Semua jalan dilewati satu kali. Semua jalan dilewati satu kali. Graf Euler? Ya, pakai Euler.
ya, grab Euler ya. Oke. Nah, atau Euler circuit. Jadi kalian melihat ini boleh Euler circuit itu sama aja dengan Euler grab. Jadi kalau kita bicara circular sama patch gitu ya, boleh Euler grab atau Euler circuit. Oke. Nah, jadi penyelesaiannya pakai Euler, oke? Ya, jadi pakai Euler grab. Maka pemecahannya adalah tidak sulit karena apa? Dilewati satu kali jalannya. Ya, kemudian boleh kembali ke titik awal lagi. Ya. Pada kenyataannya tukang pos tersebut harus mengunjungi bagian dari rutenya lebih dari satu kali, tetapi jarak yang dilaluinya sependek mungkin. Nah, jadi di sini masalah tukang pos ini dapat diselesaikan dengan cara menemukan jalan atau walk tertutup membentuk sirkuit yang bobot totalnya minimum dan memuat setiap sisi paling sedikit satu kali. Jadi ketika nanti ada permasalahan, kalian tinggal lihat ya permasalahannya apakah ini memakai tukang pos Cina ataukah permasalahannya memakai yang tadi TSP ya, traveling salesman problem, itu nanti penyelesaiannya. Itu harus dipahami karena nanti dalam soal tidak disebutkan harus pakai apa ya. Nah, ini diberikan langkah-langkah untuk mendapatkan jalur yang optimal ya, algoritmanya seperti ini. Oke. Langkah 1 adalah tabelkan semua vertex derajat ganjilnya dulu. Terus langkah 2, tabelkan semua kemungkinan pasangan vertex derajat gasalnya. Langkah 3 adalah untuk setiap pasangan vertex carilah sisi yang menghubungkan vertex-vertex tersebut dengan bobot minimumnya. Langkah 4, tentukan pasangan yang jumlah bobotnya paling kecil. Langkah 5, tambahkan sisi-sisi yang telah didapatkan pada langkah 4. Dan langkah 6, panjang optimal dari jalur yang ditempuh dari tukang pos Cina tadi adalah jumlah semua sisi pada graf asal ditambahkan dengan jumlah yang didapatkan pada langkah 5 sebelumnya. Demikian seterusnya. Ya. Nah, dari sini ya diberikan contoh sekarang. Diberikan aplikasi dari algoritma di atas terhadap jaringan pada graf di atas. Ya, seperti itu. Maka yang pertama tadi itu, langkah 1 vertex dengan derajat gasal yang mana? Ini berderajat 2, ini berderajat 4. Ini berderajat 4 ya, yang berderajat ganjil adalah ternyata di sini ya. Nah, kembali teorema kan, kalau kalian mau menentukan apa namanya sisi yang dilewati tepat satu kali Euler kemarin, carilah derajat ganjilnya ya, yang ditulis sebelumnya gitu. Jadi ini sama ini, oke? Nah, berikutnya hanya terdapat sebuah pasangan vertex berderajat ganjil yaitu AH, sudah ketemu ya. Terus langkah 3, jalur terpendek yang menghubungkan antara A ke H adalah melalui lintasan AB ya. Jadi AB, BF, ini BF, terus FH ya, FH 60, totalnya adalah ini ya. Oke. Nah, ini baru lewat AB, FH. Jadi kalian menghubungkan antara A ke H. Kalau menghubungkan A ke H yang lain yaitu apa? Bisa 50 yang ini, bisa ke 70, bisa ke 70 ya. Nilainya tadi 160, ini nilainya 190 ya. Atau bisa cara lain lagi apa? A, C, H. Nah, ini 170. Atau bisa pakai cara lain lagi, 50, 70, 70, 60. Nah, seterusnya ya. Atau lewat lagi yang mana? 50, 60, 60 gitu ya. Nah, silakan cari jalur yang terpendeknya nanti. Itu ya. Nah, jadi kenapa kok menentukan A ke H ini? Kalian boleh menentukan A ke H atau H ke A ya. Itu sama saja, enggak di ini. Enggak dihitung. Jadi artinya bahwa kota-kota inilah yang menjadi titik awalnya nanti. Yang jelas adalah apa? Kembali ke titik asal ya, tetap sama dengan si TSP, tapi tadi TSP-nya itu adalah vertex yang satu kali. Kalau ini adalah sisinya yang satu kali. Oke. Kalau sudah, sekarang ini sama tadi ya, akhirnya dilanjutkan jalurnya sampai ketemu 160. Sehingga Eulerisasi jaringan yang akan dijalin oleh tukang pos Cina adalah yang seperti ini. Ini adalah yang putus-putus ini yang jarak paling optimal. Ya. Oke. Jadi panjang jalur optimal dari tukang pos Cina adalah jumlah semua sisi pada jaringan semula 840 meter, ditambah dengan hasil dari langkah 4 yaitu 160 meter, sehingga panjang jalur optimal dari tukang pos Cina ini. Nah, ingat tadi ya, tadi kan ini baru 1 A ke H. Nanti kalian harus menghitung lagi jaraknya apa? Yaitu jarak semua
sisi ini harus dilewati, ya. Semua sisi harus dilewati, tapi vertex boleh berkali-kali, ya. Nah, itu nanti dicari. Jadi contohnya ini, salah satu jalur optimal yang mungkin dengan panjang 1000 meter tadi, setelah didapatkan 1000 meter ini karena, bentar ya, kita kembali. 1000 meter ini karena, karena ini. Oh, enggak. Ini enggak disebutkan. Ya. 1000 meter apa ini? Ini apakah 1000 ini? 1, 2, ya 100. Gambar ini totalnya berapa? Sudah bisa total 100, 200 ya. Ini 100, ini 200. Ini 320, 370, 370, 400 berapa? 370 tambah 70, 440, 510. Oh iya, totalnya ini 1000 meter ya. Jadi bagaimana cara menempuh 1000 meter ini ya? Lewatnya yang mana aja. Oke. Nah, dengan melewati salah satu jalur optimal yang mungkin adalah ini. Ya, sudah dibuatkan. Yaitu kalian ini kan boleh F, boleh H, boleh F lagi vertex, boleh berulang-ulang ya. Jadi dari A terus kemudian ke D ya. Terus kemudian ke, jadi kalian boleh mulai dari A, boleh mulai dari H gitu ya. Itu untuk menentukan jarak terpendek dari derajat ganjilnya. Karena kan harus sirkuit ya. Jadi A ke D, terus kemudian ke C ya. Terus kemudian ke G, ke H, terus dari H ke C ya, karena dia lewat ini. Jadi saya nulisnya harusnya gini. Ya, A ke D 1. Terus D ke C 2. Supaya kelihatan semua sudah dilewati apa enggak ya. Terus C ke G 4 ketiga ya, C ke G 3. Terus G ke H 4. Terus H ke C 5. Terus C ke A 6 ya. Terus boleh lagi lewat vertexnya boleh, tapi yang jelas vertexnya boleh berkali-kali, edge-nya 1 kali ya. Terus kemudian apa? Habis ke A ke B. Ke B ini 7 ya. Terus kemudian ke D. D berapa? 8. Terus kemudian ke F ya, F 9. Kemudian ke B lagi ya, ke B 10. B ke E 11, E ke F 12 ya. F ke H 13 ya. Terus H ke F lagi ya. Dari E ke F ke H, terus ke F jalur ini ya. Yang putus-putus ini, ada 2 jalur toh. Ya. Jadi habis E ke F terus ke H. Ya, terus kemudian B ke B mana belum dilalui. Oh, ini memang ternyata harus ada yang dilalui ini, ditambah lagi nih ya. Ini ditambah lagi jadi H ke F ya dilalui, terus kemudian ke B lagi ada garis lagi dilalui, terus kemudian ada A lagi ya. Nah, ini berarti sekarang apa ini artinya? Kalau ada jalan lagi ke sini ya, putus-putus ini sebagai bantuan. Jadi cobain langkah. Berarti yang mungkin dengan panjang 5 meter, selain itu terdapat beberapa lintasan lain dengan panjang yang sama. Jadi ada beberapa lintasan yang lain ya di sini. Ada bantuannya. Oke. Nah, jadi kalau itu tadi berarti kalau ada bantuannya, ketika kalian mensyaratkan apakah ini tepat 1 kali, tidak tepat 1 kali dalam posisi ini ya. Seperti itu. Tapi dia sudah membuat optimal dengan menjaga jaraknya yang tadi 1000. Ya, jadi ada 2 garis yang dilalui lagi ini dan ini. Ya, seperti itu. Oke, tapi kalau dia ternyata tidak kembali lagi ya berhenti di sini sudah selesai ya, tidak artinya tidak lagi sirkuit, itu sudah selesai, semua kota dilalui ya. Tapi dia tidak pulang kalau gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini yang tadi saya katakan ada soal-soal ya. Soal-soalnya adalah ada tentukan panjang jalur optimal dari tukang pos Cina untuk jaringan berikut dimulai dari vertex A ya, dimulai dari vertex A semua ya. Jadi ini adalah dimulai dari vertex A semua. Nah, untuk soal nomor 1, 2, 3 ya. Terus dilanjutkan 4, 5, 6 ya. Ini pertanyaannya adalah tentukan lintasan terpendek dari A ke Z. Dari A disuruh ke Z ya. Jadi dari A ke Z
Ini juga akses dan seterusnya, disuruh mencari lintasan terpendek, ya. Lintasan terpendek, nah ini kan lintasan terpendek itu berarti sama dengan apa? Soal ini juga tentang shortest path, ya. Jadi seperti yang sebelumnya tadi. Oke. Terus seandainya ada yang kelupaan kayaknya dulu, nggak tahu yang di sini atau yang di ujian waktu itu. Ada satu label, ya, ada satu apa namanya? Garis atau S tidak berlabel. Kalau tidak berlabel di apa namanya? Kita asumsikan satu aja. Ya, paham ya? Jadi misalnya kelupaan, ini tidak ada labelnya, misalnya ini tidak ada labelnya, maka ini tulis satu aja gitu, ya. Perjanjian kita. Siapa tahu apa namanya? Siapa tahu ada yang kelewatan gitu ya. Namanya membuat soal manusia juga kan kelewatan, jadi asumsi kita bukan soalnya dianulir tapi jadikan dia satu, ya seperti itu. Itu kesepakatan kita. Oke. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya ditambah tadi ada 8, PR-nya ada 8, ditambah 6, ada 14, kalian ganjil memilih ganjil, genap memilih genap. Jadi ada 7 soal yang harus dikerjakan untuk PR minggu depan. Ya. Oke, jadi materi untuk grab berbobot selesai. Sekarang kita masuk ke operasi pada grab. Ya, tujuannya adalah untuk membantu pada saat nanti kalian menghitung kemungkinan-kemungkinan yang sudah kita pelajari. Ya, apa itu operasi pada graf? Itu sama seperti operasi himpunan. Kalian belajar himpunan ya. Lambangnya adalah union. Union itu gabungan atau intersection itu irisan. Dan di sini ada ring sum. Ya, apa itu ring sum? Nanti akan dijelaskan. Oke. Jadi secara matematis graf dapat dinyatakan sebagai himpunan vertex dan edge, oleh karenanya antara graf dapat dilakukan operasi aritmetika atau operasi himpunan atau operasi terhadap graf tersebut. Jadi kalau saya punya graf V1 dengan E1 gitu ya. Nah, ini saya punya G1 sama V2, kalau saya lakukan saya punya graf G3 itu merupakan gabungan dari G1 dan G2, maka saya lambangkan D1 dengan G2 ini seperti ini ya. G3-nya jadinya apa? Kalau saya punya G1 sama G2, maka vertex-nya adalah vertex yang baru. Jadi saya punya vertex 3 sama vertex sama edge vertex. Nah, apa artinya? Tadi G1 itu adalah himpunan V1 sama E1, maka vertex V3 itu adalah gabungan dari vertex 1 dan vertex 2, gitu kan? Karena di sini G1 gabung 2. Edge-nya juga demikian, edge-nya digabung gitu ya. Jadi kalau kita bicara graph-nya digabung, maka semua vertex dan semua edge-nya juga digabung jadinya ini. Ya. Nah, kalau intersection sama kasusnya. Saya punya ini, maka vertex 1 dan vertex 2 diiriskan, vertex edge 1 dan S2 juga diiriskan ketika operasinya irisan atau intersection. Kalau ring sum, ya ring sum itu adalah jumlah sama dilingkari. Oke. Maka di sini sama aja dengan apa? V1 ya. V3-nya, nah ini V3-nya itu digabung ya. Sedangkan edge-nya itu adalah komplement dari irisannya. Nah, apa itu? Ya. Jadi vertex-nya digabung, edge-nya diiris tapi ada garis di atas, ini komplement. Ya, komplementnya. Jadi ini diingat-ingat. Oke. Ya. Kalau ketutupan garisnya saya Oke. Jadi ini adalah komplement dari irisan, ya. Jadi sampai di sini. Nah, kalau gitu sekarang kita punya contoh bagaimana menentukan union, intersection, dan ring sum dari dua buah graph. Saya punya graph G1 ini, ya. Saya punya graph G2-nya ini, warna biru dan warna hijau. Ketika graph G1 saya union dengan graph G2, apa artinya? Vertex V1 sama vertex V1 digabung. Jadi ini, ya. Gitu. Terus vertex V2 ya, vertex V2 sama vertex 2 digabung. Jadi ini ya. Namanya digabung enggak perlu ditulis dua kali nanti AA enggak perlu, jadi A saja ya. Terus kemudian V1 V2 3 ya, ini juga digabung. Oke. Nah, kemudian di sini ada G ya. Di sini ada B, maka di sini terjadilah paralel B dan G. Kalau tadi posisinya A sama A, C sama C, tetap A sama C ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang HKL ya ditulis lagi HKL. Yang ini ada DFE.
DFE. Nah, ini adalah gabungannya. Jadi, nah kalau irisannya apa? Dicari yang overlapping saja. Dicari yang sama. Mana verteknya yang sama? Vertek yang sama adalah ada V1 sama V1. Oke. Ada A. Oke. Di sini ada V2, ada V2. Oke. Ada C, ada C. Ada V3, ada V3. Sedangkan yang GHKL V6 enggak ada, ya. Terus kemudian di sini apa? Ada V5, ada V5. Jadi ini, ya ini kalau dibuat G1 diiris G2, ya. Sekarang kalau ring sum, ya, verteknya diapakan tadi verteknya? Digabung, ya. Maka saya punya vertek V1 2 3 4 5, di sini adalah V1 2 3 5 6, berarti ini pun ditambah 5 6, yang belum ada kan 6, ya. 5-nya sudah ada. Nah, ini verteknya semua disebut. Ini itu gabungannya, ya. Jadi vertek di G1 itu digabung dengan vertek di G2. Itu untuk kasus ring sum. Nah, kasus yang edge-nya bagaimana? Ya, edge-nya adalah edge 1 diiris dengan edge-nya 2, dikomplementkan. Ya, dipilih yang bukan. Ya. Maka sekarang kita lihat. Nah, ini sama ini, ya, diiris sama enggak? Edge-nya. Sama kan? Nah, kalau sama pilih yang tidak. Nah, enggak ada ini. Ya. Nanti. Nah, berikutnya lagi. Ini D, ya. Sekarang ini D. D-nya di sini kan harusnya. Ya kan? Di sini ada, di sini enggak ada. Pilih yang ada gitu. Ya. Terus yang ini juga ini ada, ini enggak ada kan? Nah, pilih yang ada. Ya. Terus berikutnya lagi E, ini enggak ada, ini ada, ini enggak ada, ya. Ke sini V3 ke V5 ini dipilih. Jadi pilih yang komplemennya. Oke. Ya. Jelas sampai sini? Kalau kalian tuliskan dalam bentuk, masih ingat rumus apa namanya di dalam logika? Rumus De Morgan. Sama dengan apa De Morgan itu? Diganti aja dengan De Morgan. Ya. Berarti cari E1. Ya. C1 bar, irisan lawannya adalah union, terus ini apa? E2 ini. Jadi kalian boleh melakukan union, tapi untuk bukan-bukan. Gitu. Ya. Jadi. Oh, itu kan A sama A sama atau Bu? Yang kan yang di ring apa yang G1 ya, yang di G2. Nah, ya. kan A sama A sama maka nggak ada gitu kan, Bu? Oh, terus B sama G ini beda ya, Bu? Makanya dia Ya, dua-duanya beda. ada. Ini sama dengan grep paralel jadinya. Karena memiliki lintasan yang dengan nama berbeda dianggap beda. Ya. Jadi B di sini ada B, di sini tidak ada B, di sini ada G, di sini tidak ada G, ya kan? Berarti jadi ada nih, ini ada, ini ada. Oke? Oke, Bu. Ya. Kalau L ini ada, di sini ada L, di sini tidak ada, ya jadinya ada. Karena tadi apa prinsipnya? Ini diganti aja pakai De Morgan ya. Jadi prinsipnya adalah ini E1 diambil komplemennya, E2 diambil komplemennya, diunionkan. Jadi kan tadi ini E ada, satunya tidak ada, diunionkan jadi ada. Ya, gitu. Oke. Jadinya ini adalah operasi grabnya, ring sum, ya. Udah, jadi sekarang ada rumusnya. Ketiga operasi union, intersection, dan ring sum bersifat komutatif. Jadi kalau kalian ini G1 union G2 itu komutatif, ya. Jika G1 dan G2 adalah disjoint, maka apabila saya punya irisannya kosong, ya, maka di sini grab G1 ini akan sama dengan unionnya, ya, kalau ininya kosong. Tapi kalau dia ternyata disjoint, ya, verteknya disjoint, maka di sini irisannya kosong. Sebenarnya mirip seperti himpunan kan. Kalau kalian punya sebuah himpunan A dan himpunan B itu disjoint, ini A dan B, maka ketika saya iriskan apa? Saya iriskan adalah himpunan kosong kayak gitu. Ya. Terus kalau irisannya kosong, ya kalau irisannya kosong atau nol, maka apa sama dengan A union B? Ya A union B ya semuanya kan, betul? Jadinya ini, ya. Gitu. Jadi prinsip seperti himpunan biasa, ya. Nah, sekarang kalau seandainya unionnya itu sama dengan irisannya, ya, jadi artinya bahwa misalnya saya punya ini,
Ya. Nah, kejadian ini union sama irisan sama, berarti dia sebenarnya satu apa ini? Berimpit ya. Jadi ini adalah G1 diunionkan dengan G2 itu sama berimpit. Maka apa yang terjadi? Ring sum-nya itu adalah 0 graf, himpunan kosong. Karena apa? G1 gabung G2 nanti kan dicari komplemennya. Jadi cari kosong. Oke, prinsipnya sama timbunan. Ya. Jadi jika G adalah subgraf dari G, maka di sini kalau kalian punya ini, sebenarnya kalian melakukan subgraf ya. Jika G adalah subgraf, jadi misalnya tadi diambil dari salah satu grafnya, namanya subgraf. Terus kalau saya kurangi dengan G-nya, ya, ini posisinya sama dengan ring sum. Ya, di mana G-nya itu adalah subgraf dari G. Maka operasi ini adalah komplement G pada G. Ya, itu kalau seandainya terjadi G-nya itu merupakan subgraf. Nah, kemudian dikomposisi, suatu dari graf dikomposisikan menjadi G1 dan G2. Jika G1, G2 tadi ini subgraf yang G1, ini subgraf yang G2, ketika digabung jadi G. Irisannya jadi 0. Jadi misalnya sekarang saya punya graf, ya ini ya, saya punya subgraf yang tidak sama. Jadi ada satu yang kayak pernah dulu istilah dulu ya. Jadi ada yang tidak sama semuanya, merupakan subgraf masing-masing, maka ketika digabung itu akan menjadi graf G itu. Ya, seperti itu. Jadi contohnya sederhana gini aja. Oke. Ya. Saya punya ini G1-nya adalah ini. G1-nya ini, ya. Ini G1. Terus saya punya G2-nya adalah ini. Ya. G2-nya adalah ini. Oke. Maka ketika saya punya G1 saya gabungkan dengan G2, yang terjadi apa? Sama G2. Yang terjadi adalah seperti ini, betul? Nah, kembali ke G. Jadi ini G. Oke. Nah, sedangkan irisannya apa? G1 ini, G2 ini, tidak ada irisannya. Ya. Maka di sini kalau kita mempunyai sebuah graf di mana terbagi menjadi beberapa subgraf yang tidak saling sama tadi itu, maka irisannya adalah kosong, tapi ketika digabungkan jadinya jadi graf itu sendiri. Ya, seperti itu. Oke, itu dekomposisi. Nah, berikutnya ini yang terakhir, ya ini soalnya ada soal lagi, ya PR lagi, gitu, ya. Nah, berikutnya deletion, ya. Ada istilah deletion. Apa itu deletion? Yaitu terdapat dua macam deletion, yaitu vertex deletion, artinya kalian melakukan penghapusan vertex sama melakukan penghapusan edge, ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kalian tadi bisa membuat subgraf, ya. Jika VI adalah vertex pada G, maka G dikurangi VI adalah subgraf. Subgraf pada G dengan menghapus ini. Termasuk juga penghapusan sisi yang insiden. Kalau edge deletion itu berarti edge-nya yang dihapus, ya. Jadi contoh kasusnya yang pertama ini vertex deletion itu adalah vertex yang ini saya buang, ya. Vertex ini saya buang. Nah, itu berarti saya mempunyai ini. Nah, berarti kalau saya punya ini, saya kembali ke konsep graf kemarin. Jadi apa ini? Ini berapa komponen jadinya? 3. Jadi komponennya adalah graf yang ini, sama graf ini. Ya, ini terjadi deletion di sini. Nah, sedangkan ini adalah add deletion. Yang saya hapus adalah yang mana ini? Yang saya hapus adalah yang bawah ini, ya. Yang bawah ini saya hapus. Maka ini tidak ada. Nah, ini namanya add deletion. Oke, berarti ya. Nah, nanti akan ada berikutnya lagi dipakai sebagai materi ini nanti dipakai untuk penyelesaian permasalahan graf yang lain lagi. Oke, paham ya? Jadi intinya tentunya di sini apa? Mencari subgraf itu ada dulu, ya, mencari subgraf. Contoh-contoh salah satu ketika melakukan deletion untuk vertex maupun untuk edge, ya. Itu deletion. Sekarang fusion, ya. Fusion adalah melakukan penggabungan atau merge dua vertex menjadi sebuah vertex. Ya, 2 vertex menjadi 1 vertex. Akibat dari merge ini jumlah vertex akan berkurang 1, tetapi jumlah edge-nya tetap sama. Jadi kayak dilipat fusion itu, ya, penggabungan. Jadi contohnya seperti ini ya Pak ya. Saya punya E, saya punya F. Nah, di sini A sama B saya jadikan 1, ini saya himpitkan, terus terjadilah sebuah edge yang ini tidak hilang, ya, edge-nya tidak hilang, yaitu menjadi 2 di sini, ya. Nah, ini bisa saya gabung, saya fusion ini A, B. Gitu. Ya.
Paham ya? Nah, terus berikutnya lagi, A dan B tadi kan menghubungkan ke C, betul? Menghubungkan C. Nah, ini berarti ada paralel di sini kan AB ya, dari A ke C nilainya 4, dari B ke C nilainya 5. Gitu jadinya ya. 7 sama 6-nya tetap. Ini adalah fusion antara A dan B. Ini pun juga nanti ada aplikasinya. Yang kapan dipakai seperti ini kasusnya. Oke, paham ya? Deletion tadi, ini fusion untuk penggabungan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada PR lagi, nomor 1, dapatkan gabungan irisan ring sum dari pasangan graf ini ya. Jadi pasangannya ini dan ini dan ini, gitu ya. Terus kemudian nomor 2 ya, nomor 2 adalah C ya. Ini masih ini ya, masih apa namanya? Masih nomor 1 ini dan ya. Sedangkan yang nomor 2 adalah ada beberapa pet dari A ke D yang panjangnya 4 dari graf sederhana ini. Ya, pertanyaan bukan ada beberapa, ada berapa? Ya, ada beberapa pet dari A ke D, jadi suruh menghubungkan dari A ke D yang panjangnya 4. Jadi ingat ya, panjang 4 itu adalah A, B, C, D, E. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Itu namanya panjangnya 4. Oke, jadi panjang itu menunjukkan adalah apa? Jarak dari A dari 2 vertex ya, jarak antar vertex. Oke. Nah, ini menjadi PR kalian lagi, berarti sekarang PR-nya pada subbab 32 itu ada nomor 1 ya sampai 8. Yang tadi sebelumnya ada nomor 1 sampai 6, yang ini ada 1 sampai 2 ya. Kalian pilih ganjil, milih ganjil, genap, milih genap. Oke. Oke, nanti pada saat kita belajar, nanti saya ambil tidak semuanya ya, saya ambil beberapa soal untuk kita bahas sama-sama. Ya, oke, kerjakan dulu. Ini berarti kita selesai ya. Saya discard. Kita selesai persis untuk menyelesaikan sampai setengah 11 ya. Silakan kalian silakan kalian menampakkan diri kalian. Berarti tadi dosennya itu tidak apa namanya, tidak ngajar pada tembok yang kosong ya. Namanya Sir William tadi diganti dulu ya. Namamu siapa? Oh, Ian William. Wow, sama-sama William. Oke, sekarang foto pertama, saya foto ya. Bu, kamera saya tidak ada yang Rocky ya, sebentar. Saya buka dulu. Ya, ini sebagai bukti bahwa kalian hadir atau tidak suatu saat, misalnya kalian kena keterima, Bu, saya masuk. Ini juga absensinya juga saya taruh di Google ya, Google di Ikhlas ya. Jadi nama-nama kalian akan muncul di situ. Oke, ada Rocky enggak bisa tadi, Renata juga enggak bisa. Ada kameranya. Oke ya, PR-nya seperti biasa, saya akan membantu kalian untuk menjawab nilai. Yang penting sebenarnya kalau ada PR ini, oke, enggak apa-apa Renata. Kalau ada PR ini sebenarnya bukan untuk dosennya, tapi untuk kalian ya. Kalian sama dengan berlatih ini ya. Kalian kerjakan, kalau enggak mengerti silakan tanya gitu ya. Nah, tujuannya buat belajar. Nanti kalau kalian sudah menjawab dan dikumpulkan nilainya 100. Ya, kalau kalian enggak mengumpulkan nilainya 0. Jadi salah atau betul nilainya 100 atau 0. Ya, tujuannya bukan buat saya, tujuannya buat kalian berlatih. Ya, tapi harus dijawab semua. Harus dijawab. Misalnya tadi tugasnya adalah 1 sampai 7, ya. Ya berarti untuk ganjil ya kalian harus mengerjakan ganjil. Ganjil-ganjilnya dikerjakan semua. Itu syaratnya untuk mendapatkan nilai 100. Nah, nanti ya kalau kita bahas di dalam pertemuan yang lain. Oke ya. Jadi saya membantu dalam hal itu, silakan kumpulkan nilai sendiri. Saya hanya tinggal menghitung. Ya, karena apa? Matematika itu kalau tidak pakai latihan, tidak kalian kerjakan pakai tulisan tangan,
itu ya tidak harus nulis tangan sih ya, pakai itu juga bisa ya. Itu kalian akan bisa. Tapi kalau hanya sekedar di awang-awang dilihat, oh ya ya ya, oh ya ya, oh ya ngerti. Nah itu jarang sekali. Nanti ketika ujian ya gitu aja, ya. Oke, seperti itu. Jadi saya memang sengaja tidak memeriksa karena nanti kalian ujian ini apa? Ya Pak, PR ini pasti contek-contekan. Enggak apa-apa. Kalian nyontek enggak apa-apa, tapi mengerti. Intinya seperti itu. Ya. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Ya, oke. Kalau paham, berarti saya akhiri sampai di sini ya. Kalian nanti segera kerjakan PR-nya supaya tidak tertunda minggu depan. Nanti saya buka modulnya ya. Saya buka terakhir adalah minggu depan. Oke. Terima kasih. Silakan kalian boleh meninggalkan ruangan Zoom. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Alexander Kevin pakai hormat.